finansial dan pastinya kita bakalan ngebahas aset kripto. Nah, kali ini misalnya bakalan ngebahas token Digri Crypto Token atau DCT. Pastinya kalian bakalan penasaran banget gak sih? Tapi kali ini misalnya nggak sendiri nih. Misalnya ditemenin dengan Kayogi Boti. Kalian bisa sapa Kayogi. Nah, Kayogi ini adalah seorang business development dari PT Konakami Digital Indonesia. Hai Kak. Hai. Apa kabar? Baik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengerin yuk penjelasan singkat terkait DCT, seperti apa itu DCT, sejarah berdirinya DCT, dan jaringan apa sih yang dipakai sama DCT? Oke. Terima kasih ya Mbak Michelle. Iya. Iya, jadi kawan-kawan sebelumnya salam kenal ya, saya Yogi Boti dari Business Development PT Konakami Digital Indonesia. Alhamdulillah luar biasa hari ini, terima kasih kepada DEX Digital Exchange, Mbak Michelle, saya panggil Adinda boleh ya? Adinda Michelle yang sudah mengundang kita untuk hari ini kita cerita ya kepada teman-teman yang lagi nonton saat ini. Jadi DCT itu adalah Digri Crypto Token. Digri Crypto Token ini adalah token karya anak bangsa. Jadi pemrakarsanya ada 3 orang. Yang pertama Bapak Dobi Lega Putra, yang kedua Bapak Cuncun Wahyudi, dan yang ketiga Bapak Tanza Furlong. Nah, 3 anak muda ini memang berpengalaman sekali dalam bidang aset kripto. Terus juga mereka punya memang skill marketingnya sudah tidak diragukan lagi, dan juga dengan pertemanan, relasi dan sebagainya. Artinya dengan kemampuan yang mereka punya, mereka berkolaborasi membuat satu mahakarya bernama Digri Crypto Token. Nah, Digri Crypto Token sendiri itu base-nya on Tron. Artinya teman-teman yang mau ngecek, mau mengetahui histori dan riwayatnya itu bisa cek di tronscan.org. Nanti semuanya tuh keluar. Linknya di bawah sini ya. Ya. Tuh. Dan juga apalagi tadi? Tronscan.org. Seperti itu. Bisa diklik di situ ya. Bisa betul, dicek ya? betul. Jadi dicek. Jadi semuanya tentang Digri Crypto Token itu bisa dicek di Tronscan. Mulai dari maksimal supply-nya, dari sirkulasinya, sekarang yang sudah beredar berapa, jumlah seluruhnya berapa. Terus sekarang pemegangnya atau holdernya itu ada berapa. Terus juga transaksinya ada berapa, smart kontraknya bisa dicek seperti itu. Semuanya ada kok di Tronscan. Sudah jelas ya, di situ kalian bisa cek. Nah, itu udah jelas banget. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya itu, ya. Kakak tahu nggak sih, bisa ngejelasin nggak sih tentang roadmap DCT itu apa aja? Jadi roadmap Digri Crypto Token itu adalah Digri ini sudah 2 tahun ya, 2 tahun hampir 3 tahun saat ini, alhamdulillah. Berarti dari tahun berapa tuh? 2020. Jadi pada waktu itu memang Digri ini dilistingkan di market luar. Karena memang regulasi di Indonesia saat itu belum memungkinkan untuk kita masuk. Nah, setelah ini sekarang sudah ada di Digital Exchange ya, sudah listing di Digital Exchange, sudah 1 tahun listing di Digital Exchange, dan alhamdulillah dengan kerjasama ini, kolaborasi ini, hari ini holder Digri sudah lumayan cukup banyak ya, antusias masyarakat banyak sekali untuk membeli. Terus juga volume setiap harinya itu kita di atas 1 miliar setiap hari. Rata-rata ya, rata-rata. Seperti itu. Terus project yang sudah berjalan itu apa aja ya Kak? Bisa dijelasin Kak? Nah, project itu sambungannya dari roadmap. Jadi dari roadmap itu kita listing dulu. Jadi kita itu melepas tidak melalui ICO. Nah, jadi kalau saham biasanya itu dilepas dengan IPO. Kalau aset kripto itu dengan ICO. Nah, kita tidak melakukan itu pada waktu itu. Digri tidak melakukan itu. Jadi 2 tahun yang lalu Digri itu melakukan pre-sale, harganya pada waktu itu 126.000 per 1 DCT. Nah, per hari ini lebih kurang 3.100.000, 3.200.000. Artinya pelonjakan itu grafiknya sekarang saat ini dari pertama sampai saat ini grafiknya eksponensial terus menaik ke atas. Yang mudah-mudahan nanti 2023, 2024 ya. Mudah-mudahan lah ya. Amin. Nah, dari setelah itu listing, dan
targetnya kita nanti juga akan di 2023 kita akan listing di beberapa market lagi nantinya, di market luar ya, market besar ya, mudah-mudahan lah top market nanti kita akan jajakin semuanya seperti itu. Jadi harganya tuh benar-benar signifikan guys. Nah, sebenarnya teman-teman Dex ini penasaran banget nih Kak. Terkait tujuan akhir DCT itu apa sih? Kalau tujuan akhir DCT itu dari roadmap, nanti nyambungnya ke white paper. Jadi dia ada dua, ada roadmap, ada white paper. Nah semuanya itu jadi seperti ini. Seluruh yang dibuat oleh atau degree ini di-create oleh developernya, ada 3 orang tadi, itu sudah dituangkan ke dalam yang namanya white paper. Jadi ceritanya itu dari cerita angka 1 sampai angka akhir, itu dituangkan ke dalam yang namanya white paper. Nah teman-teman yang mau mengetahui mau baca-baca tentang white paper dan roadmapnya, teman-teman bisa download di degreecrypto.com. Ya, jadi websitenya ada, teman-teman silakan buka websitenya terus download di sana sudah ada semuanya. Ya, seperti itu. Kalian juga bisa cek di CoinMarketCap, di sana juga kalian udah bisa tulis Degree Crypto Token, di situ ada tertulis white papernya. Ya, di Coin Market Capital sudah ada, di CoinGecko sudah ada, terus juga kita degree itu sudah tercatat di lebih dari 28 pencatatan, media pencatatan. Dan saat ini juga untuk audit ya, lembaga audit sudah masuk Certik. Ke Certik. Certik dong ya. Bagus banget ya guys. Lembaga terpercaya. Sekarang lagi ada inflasi, resesi, dan kenaikan suku bunga yang disebabkan dinaikkan oleh The Fed. Betul. Sebenarnya mempengaruhi nggak sih? Secara umum tidak terlalu mempengaruhi. Kenapa? Karena memang harus kita akui bahwa degree ini saat ini holdernya masih sangat sedikit sekali. Artinya masih skala kecil ya. Kalau bicara tentang Bitcoin, tentang Ethereum, Binance Coin ataupun yang lain Doge misalkan, itu sudah skalanya global. Mungkin itu berpengaruh. Tapi kalau degree crypto token saat ini, kalau ini versi saya, belum terlalu saat ini. Yang memang saat ini masih dipengaruhi oleh supply dan demand dari teman-teman holder seperti itu, ataupun trader. Nah, Kak, sebenarnya harga aset DCT ini dipengaruhi oleh apa sih, Kak? Tadi sudah saya bilang tadi bahwa saya katakan bahwa memang saat ini masih tentang supply dan demand. Jadi penawaran, ada permintaan, masih sebatas itu saat ini. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Ya, jangan terakhir dong. Karena kita mau ngebahas lebih lanjut lagi nantinya, mungkin ada volume kedua. Nah, sekarang ngebahas yang dasar-dasarnya dulu ya guys. Nah, menurut Kakak nih, kenapa sih masyarakat itu harus memiliki token DCT ini? Yang pertama, memang degree ini karya anak bangsa. Saat ini di Indonesia banyak sekali ya mahakarya aset kripto karya anak bangsa. Why not? Ya, kenapa tidak? Ayo didukung. Jadi teman-teman yang kreator dari degree crypto token ini sendiri memang bisa dikatakan bahasanya tanda kutip anak kampung ya. Jadi anak kampung yang saat ini memang mereka paham dan mereka sangat menguasai karena kita tahu betul track record dari mereka. Nah, mereka saat ini ada loh di depan kita butuh bantuan, butuh support. Nah, makanya teman-teman juga harus support nih karya anak bangsa yang memang dari dalam negeri harus kita keluar. Nah, makanya asal usulnya juga perusahaan PT Konakami itu, Konakami Digital Indonesia itu sebenarnya dari kata Konakami dasarnya. Konakami itu kepanjangannya adalah Ikonakami. Ikonakami itu di Sumatera artinya ini loh kami. Nah, jadi karya anak bangsa ya, kita dari lokal, siapa loh kita nggak tahu. Nah, sampai nanti kita ke luar negeri, kita ekspansi ke luar negeri sampai satu dunia tahu ini loh ada satu dari Indonesia namanya Degree Crypto Token. Wah, ini benar-benar ngebanggain Indonesia banget ya guys. Harus support. Nah, dari Kak Yogi ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman Dex nih terkait dunia kripto? Oke. Jadi teman-teman yang mau bahasanya nyemplung ke dunia aset kripto, yang pertama pakailah uang dingin. Artinya jangan pinjam, jangan ngutang ya. Yang kedua itu memahami
karakteristik daripada aset kripto tersebut. Kita sangat mengetahui bahwa aset kripto ini punya fluktuasi yang sangat tinggi. Bisa naik cepat, bisa turun juga cepat. Artinya harus memang memahami, jangan beli kucing dalam karung. Diperhatikan dulu. Jadi diteliti dulu dari A sampai Z-nya, dilihat secara seksama, baru boleh silakan beli. Terus juga yang ketiga, jangan ikut-ikutan. Iya, sekarang banyak banget betul. nih, Kak. Banyak banget. Ini si A, public figure, beli, ya, ikut beli. Ya, padahal mereka juga nggak tahu kan udah paham betul atau enggak. Iya. Jangan lihat untungnya aja, Iya. karena semua bisnis itu apalagi investasi pasti ada untung dan ruginya. Artinya harus diperhatikan benar-benar, dicermati dan memang harus dipahami. Iya sih benar, karena riset tuh penting banget Iya. guys, di dunia kripto ini dan dunia investasi yang beresiko. Iya. Itu ya guys. Nah guys, misal mau ngasih tahu bahwa banyak banget yang menduplikasi platform digital exchange. Hati-hati ya guys, karena banyak banget penipuan yang benar-benar asli itu cuma digital exchange ID, dan follow semua sosial medianya, masuk ke telegramnya biar nggak kena tipu lagi ya guys. Wah, emang benar-benar keren sih DCT ini. Penjelasan juga dari Kak Yogi benar-benar bagus banget dan menjawab semua pertanyaan dari semua teman-teman Dex nih terkait DCT. Makasih loh Kak Yogi udah datang jauh-jauh dari Palembang buat jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Dex nih ya. Sama-sama Adinda, Michelle. Nanti kita ketemu lagi di Oke. episode kedua yang bakalan membahas lebih dalam lagi tentang DCT, biar kalian tuh nggak apa sih itu DCT, gimana sih. Nah kalian tuh kalau mau nanya-nanya lebih lanjut bisa komen di bawah ya, nanti bisa tanyain. Nah sekarang bisa pamit dulu ya, jangan lupa share, like, dan komen jika video ini bermanfaat ya. Bisa pamit dulu, dadah. Dadah.